Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia berjumpa kembali dalam program Keliling Indonesia. Di Keliling Indonesia kali ini saya mau membahas satu jenis makanan atau masakan atau bahan baku yang kalau dimakan atau kalau udah dimasak itu tuh bisa ngabisin nasi banyak banget gitu. Karena bagi yang suka makanan ini disantapnya tuh nikmat banget, dan kalau kata orang-orang bisa ngabisin nasi satu magic jar, katanya sih gitu ya. Yaitu namanya, jenis makanannya adalah jengkol. Kita akan membahas bersama dengan Ibu Christina Waryanti, salah seorang foodies di Indonesia, sudah bergabung bersama kita. Halo Ibu Tata, bagaimana kabarnya? Bu Tata, ini di Ya, meja Bu Tata udah kelihatan dikit-dikit nyempil. Ini ada jengkol balado ya, Bu? betul 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 jengkol balado. Aduh, enak banget itu, benar-benar Benar, benar-benar menggoda ini banget nikmat nih. banget. Ini nikmat banget ya. Tapi sebelum saya ngobrol-ngobrol lebih lanjut dengan Bu Tata, kita mau lihat terlebih dahulu video Bu Tata ketika proses pembuatan si jengkol balado berikut ini. Kita hari ini akan memasak jengkol balado. Bahan-bahannya adalah jengkol. Jengkolnya harus tua ya. Kalau mau mencari jengkol yang tua itu, kalau kita pencet dengan kuku kita, dia nggak akan kena. Jadi tuanya itu dicek dari situ. Soalnya kalau jengkolnya kurang tua, dia nggak akan enak, akan pahit rasanya. Kalau jengkolnya tua pasti akan legit sekali. Untuk tambahannya adalah teri jengki yang dibuang kepalanya, tapi sudah saya rebus terlebih dahulu untuk menghilangkan pengawetnya. Untuk sambelnya, sambal baladonya ada cabai merah keriting, bawang merah, serta tomat. Bawang merah, tomat, dan cabai itu di blender kasar seperti ini hasilnya. Jengkolnya tidak perlu direbus supaya rasanya lebih gurih. Sebelum digoreng kita rendam dulu agak 1 jam supaya nanti lebih pulen lagi. Ini jengkolnya kita goreng dengan minyak yang panas. Oke, kalau sudah seperti ini, langsung kita masukkan ke air panas, air dingin. Tujuannya supaya jengkolnya empuk. Selanjutnya jengkol yang sudah kita masak tadi, sekarang kita mau pipihkan supaya jengkolnya tidak keras. Sambal yang sudah kita blender tadi akan kita goreng. Dalam menggoreng sambal, minyaknya harus panas dan banyak, tidak boleh sedikit minyaknya supaya rasanya lebih enak lagi. Kita masukkan terinya, teri yang sudah direbus tadi. Terinya kenapa tidak digoreng terlebih dahulu, digoreng berbarengan dengan sambal supaya tidak keras. Kita tambahkan penyedap secukupnya. Oke, ini sudah mau matang sambalnya, jadi sudah berminyak sambalnya, jadi sudah terpisah. Selanjutnya kita masukkan jengkol yang sudah dipipihkan tadi. Oke, sudah. Kalau nggak suka cabai merah, cabainya bisa diganti dengan cabai hijau. Ini yang buat enak itu sambalnya, dia memang harus banyak minyak. Ini ciri khas orang Padang, kalau masak sambal itu harus berminyak. Sudah selesai masak jengkol kita hari ini. Jadi ternyata gitu cara masaknya ya, untuk menyajikan satu piring jengkol balado yang enak banget. Ini kelihatan dari sini tuh kerasa banget ya. Jadi walaupun masaknya kan dari jauh ya Bu ya, tapi kita Iya, yang ada di studio ini tuh udah bisa membayangkan baunya tuh kayak apa tuh, nikmat banget gitu. Nah, berbicara mengenai jengkol ini, sebetulnya tuh jengkol ini bisa dimasak dengan olahannya tuh seperti apa aja sih Bu? iya. Jengkol itu banyak ya Mbak, bisa kita Mm-mm. masak. Kalau yang saya bawa ini kan, ini di balado. Di balado itu masaknya sangat simpel, nggak perlu repot.
Jadi dalam waktu setengah jam itu bisa terhidang. Mm-mm. Ada juga yang direndang. Kalau dibuat rendang itu prosesnya agak lama karena harus direndam dulu biar lebih bagus tekstur jengkolnya. Terus cara memasaknya juga kalau rendang itu hampir sama dengan rendang daging. Cuma kalau Mm-mm. jengkol itu karena udah direbus, jadi nggak perlu terlalu lama untuk memasaknya. Ada juga yang digulai. Yang digulai itu ditambah dengan daun singkong, dengan ikan gili juga itu luar biasa enaknya. Dan Hmm, kalau di Betawi itu yang terkenal semur jengkol ya Mbak. Itu kalau semur makannya pakai nasi jengkol. uduk luar biasa. Aduh itu paling enak tuh kalau kata saya sih di semur emang ya Bu ya, Iya dengan apa sih betul, kombinasi rasa mantep. manisnya gitu. Iya, Aduh enak banget deh. legit ya Mbak. Legit ya. Tapi bisa Iya. juga sih jengkol ini tuh dikombinasikan dengan Mm-mm. bahan lain dalam satu hidangan juga bisa ya Bu. Bisa. Ada nggak sih yang makan mentah-mentah gitu kan juga ada ya Bu ya? Ada buat lalap ya. Buat Buat lalap lalap gitu itu ya. ya biasanya yang jengkolnya agak muda ya Mbak ya. Kalau Mm-mm. jengkol tua kan keras digigitnya. Oh, oh, Terus oke. diolah dulu kalau yang tua. Nah, ini yang paling penting dan sering banget ditanyain, bagaimana cara Mm. mengolah jengkol agar tidak terlalu bau gitu. Kalau saya biasanya kalau seandainya saya mau buat gulai atau mau buat semur, itu kan jengkolnya harus direbus dulu. Mm-mm. Nah, saat merebus itu jangan dikupas dulu kulitnya, Mbak. Jadi sekalian direbus dengan kulitnya, boleh ditambahkan dengan 1 sendok sampai 2 sendok kopi, kopi Kopi. asli. Kopi asli itu yang itu bisa menghilangkan bau si jengkol itu Ketika baik direbus. saat iya pas saat perebusan itu habis selesai direbus itu direndam dulu Mbak semalam. Hmm. Boleh sebelum merebus atau sesudah merebus itu untuk menghilangkan zat-zat yang bikin si jengkol ini jadi bau gitu. Biasanya Mm-mm. kan kalau kita makan jengkol di mulut juga bau, pas keluarnya juga bau kan, Mbak ya. Iya, Nah itu insya heeh. Allah kalau diolah seperti itu bisa nggak bau. Bisa ditambahkan dengan daun salam juga saat merebus. Daun salam dan Saat, kopi dicampur ya. iya, Berapa lama bisa. proses perebusannya? Tergantung jengkolnya, Mbak. Kalau Oke. memang jengkolnya tua, itu biasanya bisa sampai 20 menit. Mm-mm. Tapi kalau sebaiknya sih kalau mengolah jengkol untuk olahan rendang, itu ya dia apa harus tua ya. Kayak Hmm. semur itu emang harus tua. Kalau muda dia nggak enak ya kayak Mm-mm. makannya juga nggak legit dimakannya. Oke, baik. Jadi kalau nggak direbus itu tuh ada juga nggak sih yang masaknya tanpa Ada direbus? Ada. seperti yang saya buat ini saya nggak direbus Mbak. Oh gitu. Jadi iya, saya cuman belah, Hah? saya belah aja, terus saya rendam agak sejam. Hah? Nggak direndam pun nggak apa-apa. Terus Oh. kita goreng langsung. Hmm. Kita goreng langsung dengan minyak panas. Setelah minyaknya panas tuh kita kecilin apinya. Mm-mm. Terus kalau udah itu habis selesai udah kira-kira warnanya sudah berubah, itu diangkat langsung Mbak dimasukkan ke air air dingin pakai keran Ah, gitu. iya. Jadi jadi itu yang bikin jengkolnya empuk. Tapi Jadi jadinya nggak, jadinya jadi bau dong ya Bu ya, karena tidak melalui proses kopi atau daun salam gitu. enggak, tapi biasanya baunya saat kita buang. Tapi kalau saat Hmm. makan sih insya Allah enggak Mbak. Karena dari digoreng terus Mm-mm. direndam pakai air itu sudah menghilangkan bau juga. Dan kalau Oh, saya sih, saya lebih suka yang tidak direbus. gitu. Kalau tidak direbus itu rasanya lebih enak gitu ya. Lebih Kalau enak saya, ya. Oke. betul. Tapi tetap sama-sama nggak bau, intinya gitu ya. Ya, insya Allah kalau saya bikin nggak bau sih Mbak. Oh, oh, jadi ada berbagai cara mengolahnya tuh seperti itu ya, pendengar ya. Betul, Oke, nah betul. kalau untuk kita di pasar nih, mau milih nih yang bagus tuh kayak gimana? Kan ada yang bentuknya tuh kayak yang gepeng, ada yang bunder-bunder Mm-mm. banget kayak Nah, kancing. Nah, yang bagus tuh gimana, Bu? betul. Yang bagus itu sebenarnya yang bulat-bulat, Mbak. Yang Hmm, gendut-gendut kan ada yang jengkol yang gendut-gendut iya gitu. yang gendut-gendut tapi nggak terlalu lebar Nah, gitu. betul. Itu Ah, yang bagus karena itu yang pulen biasanya. Terus kalau kita mm-mm. pencet itu, kita pencet dengan kuku itu nggak masuk kuku kita. Berarti itu tua jengkolnya. Oh, justru yang muda itu tuh kurang ya? Iya, kalau yang muda itu
biasanya kalau di Padang itu kalau yang muda itu di Mm-mm. balado, bukan di balado Mbak, pakai sambal hijau. Pakai sambal Mm-mm. hijau itu, cuman dipotong-potong pakai sambal hijau itu enak juga. Cuma Mm-mm. kalau yang tua cara memilihnya seperti itu. Dan Ah, jangan sampai jengkolnya itu udah terbuka, bahkan ada yang kulitnya iya, udah terlepas itu. copot-copot gitu ya. Nah, itu nggak enak. Itu kalau di Oh, Jawa bilangnya jengkol beweh ya. Itu ah, baunya luar biasa, Mbak. oh gitu. Iya, betul. Kalau mau pilih jengkol itu yang lagi mentah, Masih rapat bulat, gitu ya Bu ya, semuanya tuh bantet. tertutup Iya, dengan rapat. Ada juga betul, yang udah betul. pecah-pecah gitu tuh, gimana tuh Bu? Iya, itu sebenarnya bukan tua. Itu memang jengkolnya sudah disimpan lama biasanya dalam kulit. Hmm, oh gitu. Jadi Jadi itu yang malah pecah-pecah gitu justru, juga jangan ya. iya, itu bikin, kalau saya pribadi sih, baunya yang bikin bau banget ya. Oh, Jadi nggak nikmat gitu rasanya. Walaupun sudah direbus tuh pasti baunya beda. oh gitu. Ini juga Seperti penting itu. banget nih tahapan utama dalam memilih jengkolnya tuh ternyata dari Iya, awal milihnya juga gitu. Saya nih ini penting betul. banget nih bagi pecinta jengkol. Jangankan yang terbuka ya, yang retak-retak aja juga udah nggak enak. Kalau dari Iya, warnanya itu gimana Bu? Apakah semuanya sama kan? Semuanya di luarnya kan coklat gitu ya, tapi ada yang coklat muda, coklat tua dari pembungkusnya, kulitnya. iya. Biasanya kalau coklat itu belum tentu identik dia tua sih enggak, Mbak. Hmm. Kadang-kadang kalau dia kulit dalam arinya itu dia masih agak coklat muda, tapi Mm-mm. kalau kita pencet dia keras, nggak masuk kuku kita itu biasanya tua. Ada jengkol yang memang Oh. dari pohon sudah tua, Mm-mm. gitu. Jadi biasanya kalau jengkol dari pohon udah tua itu saat dibuka dari kulit yang luar itu kita cium itu nggak bau jengkolnya itu yang enak. Oh gitu. Jadi pokoknya Iya, nomor satu tipsnya dipencet kuku tuh berbekas atau masuk iya, apa enggak betul, gitu ya. betul. Siap. Ternyata begitu cara memilih jengkol ya pendengar ya. Selain untuk jadi masakan utama bisa nggak sih Bu sebagai makanan ringan atau cemilan kan ada yang kayak misalkan bilang kerupuk jengkol atau apa gitu. Bisa Mbak, kebetulan saya bawa nih kerupuk jengkol Oh itu ini. kerupuk Iya, jengkol. Itu tapi ini belum digoreng. belum digoreng ya. Iya, kebetulan saya punya stok di rumah, jadi saya bawa sekarang ini. Ini kerupuk jengkol. Jadi kalau digoreng dia hampir menyerupai seperti emping. Oh, tapi ini mengolah Tapi sendiri nggak sih? Enggak ya? enggak, ini Ya, dia ya, ya. bentuknya akan seperti ini, tetap ada kayak kulit-kulit hitam-hitamnya dikit, tapi Mm-mm. rasanya enak memang. Ada bau Dan jengkolnya nggak sih Bu? ada, Ada ada nuansa-nuansanya Mbak. ada ya? Baunya menyengat, tapi di bau aja. Di saat Mm-mm. dimakan itu rasanya rasa jengkol. Ini saya belum pernah coba Enak. nih. Nanti next Nah, time ini saya, gorengnya agak susah, Mbak. ah, Buat karena dia terlalu tipis, jadi gorengnya apinya tuh benar-benar harus kecil banget. mm-mm. Kalau terlalu besar dia langsung hangus. Oke, dan kemudian nih Bu, misalkan nih kita lagi mau punya acara ya, Mm. ya kita kan sering bikin arisan, kemudian apa segala macam. Mm. Ada nggak sih Mm. misalkan jengkol yang paling cocok disajikan saat acara spesial? Karena saya juga ngelihatnya sebenarnya olahan jengkol tuh udah naik kelas ya. Kalau dulu tuh dianggapnya gimana? Sekarang mahal kan ya olahan jengkol gitu ya. Betul, betul, betul. Bisa Mbak, biasanya kalau tergantung lauk utamanya. Mm-mm. Kalau kalau lauk utamanya itu rendang, itu lebih baik jengkolnya di balado. Tapi Oke. kalau lauk utamanya itu dendeng, seperti dendeng, ayam balado atau ayam goreng, itu lebih baik jengkolnya itu kita buat boleh semur atau boleh rendang atau digulai itu Heeh. lebih nikmat. Oke, jadi itu yang versi-versi yang jengkol fancy-nya ya. Tapi kalau Iya. dilalap, digoreng doang, ditaburin garam kayak nanti dulu ya gitu ya. Baik, Bu Christina terakhir nih Bu, sebetulnya ada manfaat nggak sih ketika kita memakan olahan jengkol ini yang sejauh yang Ibu tahu aja Bu? Banyak Mbak. Banyak Manfaatnya ya? banyak banget ya. Kebetulan suami saya kan orang Padang ya Mbak ya. Ya. Jadi memang khas ya kalau orang Padang itu jengkol itu sering dimasak, sering banget mungkin Mm-mm. perbandingannya dengan orang kalau kita yang orang Jawa, kebetulan saya orang Jawa juga, itu yang jarang mengkonsumsi jengkol juga ya Mm-mm. nggak tahu sering, tapi kalau orang Padang kan sering, itu banyak banget manfaatnya. Satu bisa buat mengkontrol gula darah ya Mbak. Oh, Jadi orang oke. yang punya penyakit diabetes itu bisa mengkonsumsi jengkol secara Mm-mm. teratur, Mm-mm. tapi mungkin tidak terlalu banyak ya. Mm-mm.
Dan orang punya penyakit jantung itu juga, Mbak, penyakit jantung. Karena dalam dalam jengkol itu dia banyak serat juga. Bisa juga buat pencernaan. Kalau yang Mm-mm. susah BAB gitu, biasanya bisa mengkonsumsi jengkol. Jengkol tuh banyak zat besinya juga, Mbak. Jadi Oh, bisa buat pertumbuhan tulang dan gigi, oh buat anak-anak ini terutama. kalau suka jengkol tuh Nah, bagus ternyata ya. iya. Anak saya umur 10 tahun suka jengkol, Mbak. Wih, hebat. Karena ini Terus kan olahan pangan lokal ya, Bu ya. betul, 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 betul. Harus Dan dia banyak diperkenalkan. vitamin C-nya loh, Mbak. Karena dia antioksidannya tinggi. Oke, jadi Itu yang kembali saya lagi pahami sih. ke pengolahannya. Jadi kalau misalkan Iya, mungkin ada kolesterol tinggi, makanya mungkin bisa dengan betul. dilalap atau direbus gitu Mm-mm, ya. mm-mm, Tapi mm-mm, sebenarnya dari bahan bakunya atau bahan dasarnya dia memiliki manfaat yang banyak banget. Bu Christina, terima mm-mm. kasih banyak loh untuk cerita-ceritanya nih. Apalagi Sama-sama. saya mendapatkan ilmu yang sangat penting nih sebagai ibu-ibu ya untuk memilih makanan kesukaan Iya, masyarakat Indonesia ini. Terima iya, kasih untuk iya. sharingnya. Selamat Sama-sama. selamat menikmati jengkol balado yang sudah tersaji di depan Bu Christina. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih banyak. Semoga kita bisa ngobrol Sama-sama. lagi di lain kesempatan. Pendengar Voice of Ya, Indonesia, demikian Keliling Indonesia edisi kali ini. Kita berjumpa kembali di waktu dan di hari yang sama. Sampai jumpa. Voice of Indonesia.